Gilang tidak pernah jadi juara kelas. Tidak pernah tampil di depan. Tidak pernah jadi bahan pujian di kumpul keluarga. Ia hanya anak bungsu dari 5 bersaudara yang hidup di desa kecil, dan pernah nyaris dikeluarkan dari kampus karena IPK-nya hanya 1,7. Waktu surat peringatan akademik datang, Gilang sedang makan mie instan di kosannya yang sempit. Ia membacanya pelan lalu diam. Rasanya seperti tenggelam dalam air lumpur. Tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, tapi juga tidak tahu harus kemana. Ia tahu ia terlalu sering bolos. Tapi yang orang tidak tahu, ia juga kerja malam sebagai penjaga warung kopi demi bayar kos. Kadang masuk kelas dalam keadaan belum tidur, kadang bolos bukan karena malas, tapi karena belum punya uang buat ongkos. Ia nyaris menyerah. Tapi hari itu, entah kenapa, ia menuliskan di kertas sobekan kecil, IPK 2,0. Semester ini. Pelan-pelan. Itu bukan target luar biasa. Tapi bagi Gilang, itu puncak gunung. Gilang mulai masuk kelas lebih rajin. Ia pindah tempat duduk, dari pojok belakang ke baris tengah. Hanya karena ia dengar suara dosen lebih jelas di situ. Teman-temannya tidak terlalu peduli. Tapi bagi Gilang, itu pencapaian pertama. Lalu ia mulai mencatat. Bukan karena rajin, tapi karena mengerti satu paragraf pun kadang butuh dibaca 5 kali. Di semester itu, Gilang membuat daftar target kecil di buku catatan. Masuk semua kelas minggu ini, bertanya 1 kali di kelas, kumpul tugas tepat waktu, minta bantuan teman belajar. Setiap berhasil, ia beri tanda centang dan beli gorengan sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Saat ia berhasil dapat nilai B+ untuk 1 mata kuliah, ia duduk di kantin dan menatap langit sambil senyum sendiri. Baru 1. Tapi aku bisa. Setahun kemudian, IPK Gilang naik jadi 2,3. Masih jauh dari cum laude, tapi juga jauh dari dropout. Hari pembagian KHS, kartu hasil studi, temannya bilang, kamu seneng amat padahal IP masih 2, Gilang cuma senyum. Karena orang lain tidak tahu betapa keras ia berjuang untuk setiap angka kecil itu. Ia tidak butuh validasi besar. Cukup tahu dirinya sendiri tidak menyerah. 4 tahun kemudian Gilang lulus. IPK akhir, 2,65. Tidak dapat beasiswa. Tidak dapat undangan kehormatan. Tapi ia berdiri di panggung wisuda dengan jas pinjaman, dan bangga. Orang tuanya datang dari desa. Mereka tidak paham angka IPK. Tapi saat Gilang mencium tangan ayahnya dan berkata, akhirnya selesai ya, ayahnya memeluk erat, dan berkata, Bapak bangga. Kamu anak paling kuat yang Bapak punya. Hari ini, Gilang bekerja sebagai staf di sebuah koperasi kecil. Gajinya tidak tinggi. Tapi ia tetap membawa buku catatan kecil, dan menulis target harian. Membalas email tepat waktu, menyapa 1 rekan kerja lebih dulu, belajar Excel 1 rumus baru, dan setiap malam, ia centang 1, 2, atau 3 tugas kecil. Sambil makan gorengan seperti dulu, karena ia tahu, bangga itu bukan soal hebat di mata orang. Tapi soal tahu betapa jauhnya kamu telah melangkah. Dan setiap pencapaian, sekecil apapun, layak dirayakan.